Tadi aku cari ke sekeliling Mas tidak ada. Mas benar dari ruang TV? Lastri terlihat keheranan mendengar keterangan Damar, yang mengaku bahwa sedari tadi dia duduk di ruang TV. Jelas-jelas tadi Lastri ke sana dan Damar tidak ada. Aku mau makan. Tolong ambilkan nasi, perintah Damar, dengan ekspresi datar menatap potongan ayam goreng di atas piring. Wajahnya sangat pucat, lebih pucat dari tadi malam. Meski begitu, Lastri tak menaruh curiga sama sekali. Dia malah mengumpat di dalam hati. Kok suamiku jelek banget? Pucat lagi. Gak ada keren-kerennya. Kenapa tak ambil sendiri? Biasanya juga tak pernah nyuruh aku, ujar perempuan itu. Aku sedang memberi kamu kesempatan berbakti pada suami. Pasti nanti jadi pahala, kata Damar, seraya menatap lekat paras istrinya. Semenjak menikah, ini kali pertama lelaki berkulit sawo matang itu minta diambilkan nasi. Biasanya dia selalu mandiri dalam mengerjakan apapun. Baginya Lastri adalah perempuan tercantik yang harus selalu diratukan. Tanpa berucap apa-apa, Lastri bangkit dari kursi makan untuk mengambil piring. Piring tersebut segera dia isi nasi dan juga lauk. Tak lupa dia taruh sambal terasi di bagian pinggir. Selama ini Damar selalu rajin memuji sambal buatannya. Damar bilang, sambal buatan pedagang nasi dimanapun tak ada yang seenak buatan istrinya. Bukan hanya di hadapan Lastri dia berucap demikian, di hadapan teman sepekerjaannya juga. Damar memang semanis itu. Segini cukup? Cukup. Sambil cemberut, Lastri serahkan piring di tangannya, lalu kembali duduk untuk ikut makan. Tanpa banyak bicara, pasangan suami istri itu menikmati nasi di piring masing-masing. Sesekali Lastri mengintip cara makan Damar. Dia kelihatan sangat berbeda dari biasanya. Lelaki itu menyuap sambil terus menunduk. Tangannya juga gemetaran sampai membuat meja ikut bergetar. Lastri jadi merasa curiga. Jangan-jangan Damar terlihat aneh gara-gara menguping percakapannya dengan Saris. Tadi Saris nelepon. Dia tanya, Mas sudah sampai atau belum? Wanita beralis tebal itu mencoba berbasa-basi. Kalau dia nelepon lagi, tolong suruh kasih tahu Pak Bos, beberapa hari ke depan Mas tak akan masuk kerja. Memang Mas mau cuti berapa hari? Lastri mengerutkan kening. Belum tahu. Mas capai mau istirahat. Kalau Mas cuti lama, berarti gaji Mas dipotong? Kamu bisa jual perhiasan kalau butuh uang. Atau jual saja jam tangan kesayangan Mas. Beneran? Jam tangan yang harga 3 juta boleh aku jual? Lastri terlihat antusias. Baru kali ini dia mendengar Damar mengikhlaskan jam tangan kesayangannya untuk dijual. Biasanya aksesoris tersebut sangat dijaga seperti barang keramat. Beberapa kali dibujuk, Damar tak pernah mengizinkan. Iya. Kalau kamu tak punya uang jual saja, kata Damar tanpa ekspresi berarti. Pagi itu dia terlihat sangat misterius, sampai membuat istrinya kebingungan. Di Karawang sana, Saris tak kalah bingung dari sang selingkuhan. Kemarin sore sebelum Damar memutuskan pulang menggunakan sepeda motor, Sari sudah coba cek beberapa kali kondisi rem sepeda motor tersebut. Rem dipastikan blong dan bisa menyebabkan kecelakaan. Sari sudah sangat percaya diri dan bersiap pulang untuk melayat. Dia memang sekejam itu. Padahal sebelum pulang, Damar sempat-sempatnya membelikan Saris nasi Padang. Damar tahu, beberapa hari kebelakang adiknya malas makan. Aneh. Harusnya dia sudah mati, gumam Saris dengan posisi berdiri di depan pintu kontrakan.
Ngelamunin apa, Riz? Pengen kawin? Tanya Andri, laki-laki beranak dua yang usianya 1 tahun lebih muda dari Saris. Andri adalah teman satu kontrakan sekaligus teman sepekerjaan Damar. Sekarang menjadi teman Saris juga, karena mereka tinggal di kontrakan yang sama, juga bekerja di perusahaan yang sama. Mendengar pertanyaan Andri yang seperti meledek, Saris terlihat kesal. Wajahnya langsung memerah. Tangannya sampai meremas kusen pintu saking menahan amarah. Saris memang sepemarah itu. Gak usah ngomong, kalau gak punya kalimat bermutu yang bisa diucap, pekik lelaki 33 tahun itu kepada Andri yang tengah menyisir di depan cermin, bersiap pergi bekerja. Sontak Andri menoleh keheranan. Dia merasa tak mengucap kalimat buruk, karena niatnya hanya iseng bertanya. Andri tidak tahu jika Saris merasa tersinggung. Maklum saja, saat ini dia berstatus bujang tua. Begitu mendengar kata kawin, Saris langsung naik pitam. Terlebih pertanyaan Andri terkesan meledek. Cuma bercanda, Riz. Bercanda ada tempatnya. Brak. Saris pukul pintu kontrakan, kemudian berlalu pergi. Dengan menaiki angkutan umum, dia berangkat ke tempatnya bekerja. Andri menghela napas dalam, lalu buru-buru memeriksa kondisi pintu yang Saris pukul. Takutnya rusak dan harus diganti. Andri tak habis pikir, kenapa Saris sangat berbeda dengan kakaknya. Kerasukan apa itu orang? Gumamnya sembari mengelus daun pintu. Karena sudah waktunya pergi bekerja, Andri mengambil tas, lalu keluar dari kontrakan. Saat hendak berangkat dan bersiap mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam. Suara panggilan terdengar lumayan kencang, sehingga Andri yakin ada orang yang memanggilnya. Lelaki 32 tahun itu mencoba mencari tahu dari mana asal suara dengan menoleh ke sekeliling. Ternyata tak ada siapa-siapa. Suara panggilan kembali terdengar, dan semakin jelas jika asalnya dari dalam kontrakan. Andri sampai kembali membuka pintu dan berjalan ke dalam untuk memeriksa.